Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, teman-teman kelas 3, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Lili dalam video pembelajaran tematik. Nah, teman-teman, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya, agar apa yang teman-teman pelajari hari ini Allah berikan kemudahan. Amin. Oke, teman-teman, ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Sekarang ini adalah hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki bulan Februari. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah masuk kepada tema 3F, yaitu energi dan perubahannya. Oke, pasti teman-teman sudah menyiapkan bukunya kan? Oke, silakan dibuka bukunya ya teman-teman ya. Satu minggu ini kita akan membahas materi yang ada di subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Nah, jika kemarin teman-teman sudah belajar pembelajaran 1, hari ini kita akan sama-sama belajar materi pada pembelajaran 2, muatan pelajaran, PPKN, dan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan materi selanjutnya, lihat dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya air. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan sikap untuk mencegah laju pemanasan global. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui sumber energi makanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siswa diharapkan dapat mengetahui angin sebagai sumber energi. Oke teman-teman, silakan disimak penjelasan berikutnya. Amatilah gambar berikut ini. Di sini terlihat beberapa anak sedang melakukan kegiatan olahraga. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melakukan kegiatan olahraga, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah? Nah, biasanya setelah berolahraga kita akan merasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita akan meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Pada saat melakukan kegiatan berolahraga, misalnya jogging, bersepeda, nah biasanya tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum air. Kita meminum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Air yang diperlukan oleh manusia adalah air yang bersih. Namun di beberapa kota, air bersih sulit didapat.
Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan air yang bersih, kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita dari sampah dan limbah yang ada. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita sehat dan bersih. Nah, berikut adalah video tentang lingkungan yang sehat dan bersih. Sudah berkenalan dengan Sani, anak laki-laki kecil yang tak tahu betapa penting lingkungan yang sehat untuk masa depannya. Bersama orang tua dan 2 adiknya, Sani tinggal di permukiman padat dekat sungai. Sungai yang airnya coklat keruh penuh sampah. Sungai yang menampung kotoran dari limbah rumah tangga. Padahal sungai ini adalah sumber kehidupan di lingkungan rumah Sani. Tak heran, Sani dan adik-adiknya sering sakit. Diare, disentri, penyakit kulit, bahkan hepatitis A. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Sani yang lesu, tak bersemangat, sulit berprestasi di sekolah. Karena itulah nilai-nilainya tak cukup baik. Ia pun pernah tinggal kelas. Sani yang makin dewasa tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Situasi ini membuatnya tidak menyadari potensi yang dimiliki. Malah, minimnya prestasi membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Sani tak menyadari keadaan lingkungannya turut menentukan masa depannya. Karena secara langsung ataupun tidak, sanitasi buruk akan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, kualitas lingkungan, bahkan kualitas hidup. Sani tentu saja tak sendirian. Ada ratusan, bahkan ribuan Sani di Bandung ini. Tapi semua ini tak harus terjadi, karena kita bisa mengubahnya sedari awal. Pemerintah Kota Bandung kini punya sistem water harvesting yang menampung air hujan dan memprosesnya menjadi air bersih. Sistem ini juga membantu kita menabung air tanah. Tak hanya itu, pemerintah Kota Bandung juga membangun septic tank komunal yang menampung limbah rumah tangga. Alhasil, air sungai tentu tak lagi tercemari. Warga Bandung juga bisa berperan serta dengan menerapkan gaya hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse dengan menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Dan recycle, mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Berkat water harvesting, septic tank komunal, dan gaya hidup 3R, kini Sani dan keluarganya tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman. Sani tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan bersemangat. Hidup di lingkungan dengan sanitasi bersih memberi banyak efek positif pada kehidupan Sani. Ia menjadi jarang sakit, yang membuat orang tuanya bisa lebih banyak menabung dan menjadi awal untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri. Karena pribadi yang produktif dan kreatif dimulai dari diri dan gaya hidup yang sehat. Bayangkan bila lingkungan bersih seperti ini dirasakan manfaatnya oleh jutaan anak. Oleh karena itu, mari dukung pemerintah Kota Bandung mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Karena Bandung kita, tanggung jawab kita. Berikut adalah upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Apa saja ya upaya menjaga kelestarian sumber daya air agar dapat menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup? Upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia, membuang bahan kimia dengan benar, mendaur ulang bahan bekas, dan mengadakan penyuluhan.
teman-teman, apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya air? Nah, jika kita sudah mendapatkan air yang bersih, maka gunakanlah dengan bijaksana. Ya, gunakanlah secukupnya dan seperlunya. Kemudian adanya penggunaan dengan air. Kemudian kewajiban kita seperti apa terhadap sumber daya air? Kewajiban kita adalah menjaganya dengan cara tidak mencemarinya. Kemudian menjaga ekosistem air bersih di alam. Nah, teman-teman, teruslah menjaga kualitas sumber daya air ya. Melindungi ekosistem tempat beredarnya air, kemudian melindungi dengan tidak mencemarinya, dan menjaga alam agar siklus air terus terjaga sehingga air bersih bisa terus ada. Berikut adalah makanan sebagai sumber energi. Nah, teman-teman, biasanya sehabis berolahraga, kita tidak hanya merasakan haus, kita juga seringkali merasa lapar. Kita merasa lapar karena energi tubuh kita telah terpakai. Setelah beberapa saat, kita pun biasanya memilih untuk makan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan dicerna dan diproses sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Tenaga itu yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan aktivitas seperti misalnya berolahraga, belajar, bermain, bahkan tidur dan lain sebagainya. Nah, makanan berperan penting sebagai sumber energi. Namun, makanan seperti apa ya yang merupakan sumber energi? Nah, makanan yang demikian adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Berikut adalah zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan. Nah, di sini terlihat di gambar pertama adalah bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya misalnya beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini banyak jenisnya ya teman-teman. Misalnya ubi jalar, singkong, ubi kayu, dan kentang. Kemudian adalah makanan yang mengandung lemak. Lemak ini terbagi dua ya teman-teman, ada lemak hewani dan lemak nabati. Nah, lemak hewani biasanya terdapat pada keju, susu, daging, sapi, kambing, ayam, dan bebek, serta kuning telur. Sedangkan lemak nabati terdapat pada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah apel. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung protein. Protein juga terbagi dua ya teman-teman. Ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani terdapat pada daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati terdapat pada kacang-kacangan, misalnya tahu dan tempe. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami tentang zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan. Oke teman-teman, jika di pembelajaran sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bermacam-macam energi dan sumber energi, kita mengulas kembali energi banyak macamnya ya teman-teman. Contohnya energi listrik, ada energi cahaya, energi panas, energi gerak, dan energi bumi. Nah, Miss mau tanya nih, apa ya yang dimaksud dengan energi dan apa yang dimaksud dengan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi angin. Nah, ya.
teman-teman, energi angin itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan menggunakan kincir angin, ya. Energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat dimanfaatkan secara langsung atau dikonversi menjadi energi listrik. Oke teman-teman, disimak penjelasan berikutnya ya. Pembentukan angin disebabkan adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Akibat perbedaan tersebut, udara akan mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Aliran udara ini yang kita kenal sebagai angin. Terdapat 3 hal utama pada angin, yaitu arah angin, kekuatan angin, dan kecepatan angin. Arah tiupan angin biasanya memberi nama angin itu. Jika bertiup dari laut, maka dinamakan angin laut, atau jika bertiup dari arah timur, maka dinamakan angin timur. Adapun kecepatan tiupan angin menjadikan angin memiliki energi. Energi itu merupakan energi kinetik angin. Semakin cepat angin, maka akan semakin kuat energi kinetik angin. Nah, anak-anak, angin yang bertiup lemah dapat menerbangkan daun dan memutar kincir. Sedangkan jika angin yang bertiup kencang dapat menumbangkan pohon dan merusak atap rumah. Berikut adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Apa ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Oke, untuk mengetahui jawabannya, disimak ya penjelasan berikutnya. Angin memiliki energi. Angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir atau berolahraga. Namun, angin yang bertiup kencang seperti puting beliung dapat mendatangkan bencana. Bencana angin kencang disebabkan oleh pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global yang diakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi dapat membuat angin bertiup lebih kencang. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pemanasan global. Mari kita mulai ya dengan menjaga lingkungan kita. Kita bertanggung jawab akan kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Berikut adalah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global, antara lain yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, misalnya bersepeda, jalan kaki. Kemudian menggunakan energi alternatif, misalnya pemanfaatan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, tidak menebang pohon di hutan sembarangan, misalnya melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Kemudian menghemat pemakaian listrik. Oke teman-teman, sampai di sini dapat dipahami. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami materi hari ini ya. Tugas hari ini adalah 2. Yang pertama, tugas PPKN, yaitu menyebutkan masing-masing 5 hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya air. Tugas yang kedua adalah bahasa Indonesia. Silakan teman-teman cari gambar makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Masing-masing 5 gambar ya. Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke.
Thank you teman-teman untuk hari ini atas semangatnya ya mendengarkan penjelasan dari Miss. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.